kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan, yang terus mendekap hidup kami ya Tuhan, memelihara kami dengan sempurna ya Bapa. Hingga pada hari ini Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita ini, kami datang bersembah sujud di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Memuliakan Engkau Tuhan dengan seluruh hidup kami. Kami mau persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan jemaat kudus-Mu sudah bersiap ya Tuhan. Dengan damai sejahtera Tuhan, kami menerima kebenaran-kebenaran yang Kau nyatakan ya Bapa, untuk terus membentuk hidup kami Tuhan menjadi serupa dengan Kristus kepala tubuh, dan kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu yang hidup menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, menyatakan kasih karunia Allah yang besar menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Jemaat kudus, saya persilakan semuanya untuk duduk kembali. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah menaikkan puji-pujian kita dengan segala kebaikan Tuhan dan sukacita yang besar, karena kita percaya kita bisa bertemu, berkumpul seperti ini sebagai jemaat tubuh Kristus, karena kita merindukan agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam persekutuan kita yang kudus ini. Di Jemaat Gerika Philadelphia, terima kasih untuk semua yang sudah melayani, ya, terima kasih pujian yang sudah dinaikkan. Nah, saatnya kita Bapak Ibu Saudara untuk masuk pada perenungan kita akan firman Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk terlebih dahulu membaca firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5. Saya ingin mengajak kita merenungkan kemerdekaan kita dalam Kristus Yesus. Galatia pasal 5. Saya akan kalau bisa ditampilkan di layar, puji Tuhan, supaya kita semua bisa lebih cepat bisa melihat langsung ke layar. Puji Tuhan ya, terima kasih untuk pelayan multimedia yang luar biasa. Oke, kita mulai dari Galatia pasal 5. Kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-10. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu mempunyai pendirian, tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Sampai ayat 10 ya. Oke, puji Tuhan. Saya memberikan tema atau judul pemaparan firman Tuhan. Khotbah saya hari ini adalah berdiri teguh di alam kemerdekaan. Berdasarkan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Galatia pasal
5 ayat 1 sampai 10. Ya. Kita baru saja merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-78, dan sampai sekarang masih di beberapa tempat masih terus membuat perayaan-perayaan untuk menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Merdeka dari penjajahan bangsa lain, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita sudah melihat bagaimana kemeriahan, ya, bagaimana semua warga negara Indonesia termasuk kita juga senang merayakan itu semua bersama dengan warga yang mungkin tinggal di sekeliling kita, ya, di lingkungan kita semuanya, dari anak-anak sampai orang yang dewasa. Ada banyak cara untuk merayakannya dengan perlombaan, permainan-permainan yang bisa menunjukkan bahwa kita sudah merdeka, kita sudah bebas mengekspresikan bagaimana kebahagiaan kita hidup sebagai bangsa dan negara. Senang kan Bapak Ibu ya? Waktu di masa penjajahan bisa nggak begitu? Nggak bisa. Bisa dihajar ya kan? Karena apa? Ada penguasa yang membelenggu, ada penguasa yang membatasi, ya kan? Ada orang yang tidak menginginkan warga negara Indonesia bisa bebas mengekspresikan kebahagiaannya di zaman penjajahan. Kalau sekarang bebas, ya kan? Mau balap karung, mau panjat pinang atau apalah itu, ya kan? Mau menyanyi sekuat-kuatnya, ya kan? Terserah, tidak ada yang melarang. Asal itu dilakukan untuk mengapresiasi bagaimana kemerdekaan itu sudah dialami. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga mengingat bukan hari kemerdekaan saya, tapi hari jadi saya. Tanggal 17 Agustus saya juga pas berulang tahun, ya. Tapi saya tidak bisa banyak mengekspresikan kebahagiaan saya karena apa? Ya kan umur bertambah tua kan. Ya itu, kalau di dalam hal jasmani ya nggak banyak yang bisa dilakukan. Bertambah umur, bertambah kurang kekuatan. Nah itu ya kan. Walaupun itu hari jadi, ya tetap bersyukur kepada Tuhan. Buat saya diberikan Tuhan panjang umur, sehat, dan bisa tetap melayani. Tapi ketika saya merenungkan bagaimana kemerdekaan saya di dalam Kristus Yesus, saya tambah semangat untuk meyakini bisa melakukan lebih banyak lagi untuk Tuhan. Karena di dalam Kristus kita sudah mengalami kemerdekaan dari kuasa dosa. Amin. Jadi kita bisa berkarya dengan sebebas-bebasnya untuk memuliakan Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kemerdekaan kita ya di dalam Kristus Yesus, bahwa kita sudah dibebaskan dari 3 hal yang mau saya sampaikan, belenggu yang menekan kehidupan manusia, di mana oleh darah Kristus kita sudah dibebaskan dari belenggu tersebut. Ya, jadi ada berapa? 3 hal yang membelenggu manusia, di mana kita sudah dibebaskan dari belenggu itu. Nah, yang pertama dari apa yang kita baca tadi dari Galatia pasal 5 itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita dibebaskan dari 3 kuasa perhambaan. Yang pertama adalah dari kuasa hukum Taurat. Ya. Kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di situ, ya, bahwa dikatakan satu hal yang sangat menonjol di dalam hal bagaimana hukum Taurat itu berkuasa adalah di ayat berapa itu? Di ayatnya yang kedua. Kita lihat di ayat 2 dikatakan, coba mundur sedikit dari ayat 1. Kita mulai dari Galatia pasal 5 ayat 1. Boleh di scroll ya di layar. Oke. Ada di scroll dari ayat 1. Ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 yang mau kita lihat. Yang paling menonjol di dalam
Hukum Taurat itu di mana kita dikatakan adalah sudah dibebaskan dari belenggu hukum Taurat. Biasanya yang paling menonjol adalah apa? Dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, apa? Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Itu bukan main-main, itu serius. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu serius, sangat serius. Dan bagi orang yang mau percaya, yang tidak mau percaya, ya memang begitu. Ya kan, ya tadi putar-putar tuh ayat nanti. Oh, bukan begitu maksudnya. Ya lebih pintar dia daripada Paulus, ya kan? Karena nanti, oh bukan begitu maksudnya. Iya, kamu lebih pintar daripada Paulus, ya kan? Karena apa? Paulus mengatakan begitu memang. Ya, sungguhnya kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Kapan? Sekarang sesudah dimerdekakan. Kalau dulu, waktu Yesus belum memerdekakan kita dari segala dosa, memang Tuhan meminta agar manusia hidup di bawah hukum Taurat. Dan Yesus pun hidup di bawah hukum Taurat, makanya dia bersunat pada hari ke-8. Itu buktinya bahwa dia pada kelahirannya hidup di bawah hukum Taurat dia. Bukan di bawah kasih karunia seperti yang sekarang ini yang kita alami. Bukan. Ya, jadi jelas sekali itu. Nah, kita sudah dibebaskan dari situ. Karena itu adalah merupakan belenggu. Maupun ada orang mungkin membuat suatu logika, cocokologi, ya kan, merasionalisasi, entah apalah itu alasannya. Tapi Alkitab mengatakan, oh kita sudah dibebaskan dari pembenaran diri akan hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 10. Galatia pasal 3 ayat 10. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Oke, terima kasih saudaraku ya. Galatia pasal 10, pasal 3 maksud saya. Terlalu bersemangat ya. Galatia pasal 3 dari ayatnya yang ke-10. Kita baca. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, semua amin, ya kan? Apa ada yang dibilang dari mimbar gereja? Amin, amin. Apalagi pendetaannya sangat terkenal. Amin, amin. Iya kan? Amin apa? Apa Ibu Saudara? Iya kan? Tuh. Makanya Paulus bilang kepada jemaat Galatia ini, hei kamu orang Galatia yang bodoh, bukan yang pintar, yang bukan bijaksana, bukan sangat berhikmat, tidak. Ya, di mana dikatakan itu? Lihat aja pasal ayat 1, Galatia pasal 3 itu. Coba mundur, dikatakan apa? Galatia pasal 3 ayat 1. Karena penyesuaiannya mungkin perlu waktu yang ini ya, kita langsung iya nggak apa-apa, sudah dapat itu. Hai kamu orang Galatia yang pinter, yang bijaksana, ya, yang bisa menafsirkan ayat Alkitab seenak apa? Seenak apa lah itu, ya kan? Pokoknya Paulus bilang, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Di mana bodohnya? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita tidak ada di posisi itu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak tahu kebenaran, amin, ya, makanya kita belajar terus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa dikatakan, hai kamu orang Galatia yang bodoh? Sebab siapakah yang telah mempesona kamu? Karena dunia ini memang banyak hal yang mempesona, ya kan, yang membuat kita terkagum-kagum tanpa pengertian yang benar. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Itu ada di sekeliling kita. Tapi kalau mata rohani saudara dan saya buta, nggak bisa melihat itu. Saudara pasti memuji-muji itu. Dan saudara juga sama seperti Lot, bisa pindah. Akhirnya dia menjadi tinggal di mana? Di Sodom dan Gomora. Dia tidak mau ikut dengan Abraham. Karena apa? Di sana banyak musik, ya kan? Ada happy-happy di sana dan segala macam. Tapi orang yang berhikmat, lihat apa dikatakan. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dia bereokan lukisannya,
Apalagi hidungnya mancung. Apalagi nggak ketahuan dia laki-laki atau perempuan. Ada kelap-kelip, sinar-sinar di kiri kanannya. Nah, itulah lukisan daripada Yesus Kristus, ya kan? Ada orang tua nanti bilang tuh, digambar tuh di tembok tuh, itu Yesus, itu Yesus. Apa iya itu Yesus? Parah. Ya, Bapak Ibu Saudara, parah sekali. Apa iya itu Yesus? Nanti ada di YouTube, dilihat di atas itu ada apa? Ada gambar Yesus turun dari atas. Nah, itu Yesus. Apa iya, saudara? Kerdil sekali pemahamannya tentang Yesus Kristus. Dangkal sekali pemahamannya tentang Yesus Kristus, bersifat duniawi. Bapak Ibu Saudara, mau saudara terjun lagi ke hal-hal yang seperti itu yang dikatakan Paulus, itu adalah penguasaan roh-roh jahat di udara yang mengkelirukan pikiran saudara dan saya. Paulus katakan, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu? Jadi apa? Pelukisan tentang Yesus Kristus saat ini adalah menjelaskan tentang kebenaran salib. Amin. Yesus mati hapus segala dosa. Itu melukiskan wajah Yesus saat ini. Bukan yang lain-lain, saudaraku, tidak. Karena itu adalah Injil keselamatan. Amin. Iya. Berbicara tentang Yesus saat ini terlalu banyak hal yang direkayasa. Tapi Paulus tidak mengajarkan Yesus yang lain. Dia mengajarkan Yesus yang benar-benar telah bangkit, telah mati, telah dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya pasti masuk surga. Amin. Iya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, jemaat Galatia ini, sesudah mereka percaya kebenaran itu, mereka tidak bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Kembali mereka ke kehidupan yang lama yang disebut dengan hukum Taurat yang tadi. Dan tidak ada yang kebal. Gereja-gereja orang percaya pun kalau dia tidak bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia Allah, pasti ditelan oleh arus ombak dunia ini. Jangan sesumbar dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Belajar terus di hadapannya. Belajar terus tentang kasih karunia Allah. Melukiskan Yesus Kristus saat ini adalah melukiskan tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, bahwa dia telah mati dan bahwa dia telah mengorbankan darahnya dan tubuhnya untuk menggantikan semua orang yang berdosa supaya kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tapi berapa banyak orang beragama Kristen yang berani mengatakan dia adalah orang kudus? Hampir semua mengatakan saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Bagaimana kau melukiskan Yesus Kristus dalam dirimu kalau kau adalah orang berdosa? Amin. Nggak bisa kau melukiskan Yesus Kristus dengan benar. Karena di dalam Yesus tidak ada dosa. Kalau kau sudah ada di dalam Yesus, masa kau orang berdosa? Gimana caranya? Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Di dalam Kristus kita sudah disucikan oleh darahnya. Kita sudah dikuduskan. Kita di dalam Dia sudah sempurna. Bukan di dalam perbuatanmu, bukan di dalam usahamu, bukan di dalam kerja kerasmu, bukan di dalam talenta-talentamu. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak. Kita menjadi benar karena kita dibenarkan. Amin. Kita benar bukan karena apa yang kita perbuat. Memang yang kamu perbuat itu sudah apa? Dan kalau memang kita bisa benar karena perbuatan kita, berarti tidak perlu Yesus mati di atas kayu salib. Itu yang ditegur oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Dia katakan bahwa kita sudah dibebaskan dari kuasa hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menuntut apa? Perbuatan baik yang sempurna. Amin. Siapa yang melakukannya buat saudara? Siapa yang melakukannya untuk kita perbuatan baik itu? Bukan saudara dan saya. Memang perbuatan baikmu apa? Dan perbuatan baik saya apa?
Efesus 2 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Orang yang mengatakan bahwa keselamatan ke surga harus dengan iman disertai dengan perbuatan-perbuatan, itu adalah orang sombong. Ulang sekali lagi, orang yang mengatakan bahwa untuk beroleh keselamatan hidup yang kekal masuk surga dengan iman ditambah disertai dengan perbuatan-perbuatan baik, itu orang sombong namanya. Kenapa orang sombong? Bapak Ibu Saudara, berarti dia mencoba untuk hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah menuntut perbuatan-perbuatan. Tapi Alkitab mengatakan kita, Roma 6 ayat 14 mengatakan apa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah kasih karunia. Amin. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi di sini kita pahami bagaimana kita melukiskan wajah Yesus Kristus saat ini adalah memberitakan tentang kematian, penguburan dan kebangkitannya, dan yang memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Itu namanya kesaksian. Ya, saya berharap di dalam ibadah ke depan di sini bukalah ruang kesaksian. Kenapa saudara-saudara tidak ada satupun yang membuka ruang kesaksian di sini? Karena apa, saudaraku? Ya, karena apa? Bisa dijawab? Ya, kalau tidak ada ruang kesaksian di sini, lama-lama kita ini hanya rutinitas nih beribadah setiap minggu. Nanti mirip dengan yang di tempat lain. Karena kita tidak bisa mengukur dan tidak tahu siapa yang punya hati untuk melukiskan Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, sejak saya diselamatkan hampir 30 tahun yang lalu, saya tidak pernah surut semangat saya memberitakan Injil kasih karunia Allah, dimanapun, kapanpun, dan di hadapan siapapun. Amin. Karena apa? Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Saya tidak mau celaka. Paulus katakan apa? Ikutilah teladanku, sama seperti aku meneladani Kristus. Saudara, apa yang dikasih Tuhan Yesus? Jadi karena di atas kayu salib itu Yesus sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Apa tuntutan hukum Taurat itu? Perbuatan baik yang sempurna. Kalau tidak sempurna, berada di bawah kutuk. Karena itu Yesus supaya membebaskan kita dari kutuk, dia melakukan perbuatan baik yang sempurna sebagai anak domba Allah, sebagai anak Allah. Dan dia mengatakan di atas kayu salib itu sudah selesai, tetelestai. Amin. Sudah selesai. Bagi saudara dan saya yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Allah, itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Sekarang kita terima hanya dengan iman. Bukan dengan iman ditambah dengan perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan kasih karunia Allah. Ya. Hanya dengan iman. Karena apa? Karena Kristuslah yang menggantikan kita melakukan perbuatan baik di hadapan Allah Bapa, dan dia mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Bukan pada saudara dan saya Allah berkenan. Kenapa? Saudara dan saya adalah orang berdosa. Yesus Kristus tidak berdosa. Mulai dari dalam kandungan sampai dia mati di atas kayu salib, tidak ada tipu dalam mulutnya, dan dia adalah kudus, dan dia adalah Allah yang maha kudus, dan dia benar adanya, dia sempurna. Dia menggantikan saudara dan saya supaya kita bisa dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk hukum Taurat. Amin. Itu yang kita terima saat ini. Itu yang kita syukuri. Mengapa kita datang beribadah? Mengapa kita mau melayani Tuhan? Karena tidak ada orang di dunia ini yang menyediakan kebenaran hidup seperti itu bagi saudara dan saya. Kembali kita ke Roma pasal 3 ayat 10 tadi. Karena itu dikatakan di ayat yang ke-10, karena semua orang yang hidup, ayat 10 bro, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat
berada di bawah kutuk. Karena sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan beberapa hal yang disukainya. Oh tidak, bukan beberapa hal yang disukainya dari hukum Taurat. Oh ini, kalau ini nggak mau saya, yang ini mau saya. Contohnya apa? Hari Sabat bisa dilakukan? Oh bisa. Oh ya, memang hanya hari Sabat saja hukum Taurat. Tahun Sabat juga. Pada tahun yang ke-7 tidak boleh 1 tahun penuh bekerja. Nah tapi itu kan nggak mungkin dong, nanti kita dipecat kan gitu ya Pak Jo? Wah mana bisa. Taruhlah 1 hari bisa izin pada bos kan. Kalau 1 tahun ya dipecat, terus anak kita makan apa? Tapi kau bilang kau mau patuh pada hukum Taurat. Hah? Ada jalan lurus, kau masih mau lewat yang bengkok-bengkok aja, mau ngapain? Amin. Kau masih berusaha. Orang lain udah sampai. Kenapa tidak ikut itu aja? Amin. Kristus sudah mengatakan sudah selesai. Kenapa kau berusaha saja, padahal usahamu itu sia-sia? Tuh jemaat Galatia, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Sudah. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dibebaskan dari kutuk itu. Karena dikatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas, bukan adalah abu-abu. Jelas, amin. Jelas bagi orang yang percaya, yang tidak percaya nggak jelas. Ya. Dan dikatakan apa? Karena orang yang benar akan hidup oleh iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Begitu? Enggak. Sekarang di zaman kasih karunia Allah, orang hidup karena iman, orang percaya hidup karena iman, bukan karena melihat. Amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nggak ada di sini lagi secara fisik. Ketika Yesus ada di bumi ini, orang percaya dan melihat, ya karena dia ada di situ. Amin. Iya, ada di sana, di Israel sana, di Yerusalem. Memang sekarang dia masih di sana. Kan dia sudah naik ke surga. Makanya orang saat ini hidup menjadi benar karena iman, walaupun tidak melihat, tapi percaya kebenaran. Amin. Iya, saya nggak percaya kalau saya nggak melihat. Bukan percaya namanya itu. Ya kan? Thomas itu, ya kan? Sini ada Thomas. Udah pergi ya Kalimantan ya? Nah itu, ya. Iman kita bukan iman Thomas, tapi iman kita adalah iman Paulus, di mana dia percaya, ya, walaupun dia tidak melihat. Amin. Percaya karena ada kebenaran, bukan percaya karena lihat mimpi. Ya, saudara. Jadi dikatakan di ayatnya yang ke-13 12 itu, tetapi dasar hukum Taurat, ayatnya yang ke-12, tetapi dasar daripada hukum Taurat itu apa? Bukanlah iman, melainkan apa? Siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Memang siapa yang melakukannya? Tidak ada yang melakukannya. Sebab Yakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan apa? Barang siapa melakukan hukum Taurat itu tapi mengabaikan satu bagian saja daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Berarti tidak ada yang melakukannya. Kecuali Yesus Kristus. Dia tidak pernah salah. Amin. Makanya dia yang melakukannya. Jangan saudara berpikir saudara yang melakukannya, saya yang melakukannya. Tidak. Kita ini dibenarkan, bukan membenarkan diri, dibenarkan, menerima, ya diselamatkan, ya. Jadi benar. Tadinya kita kan berdosa, dan orang berdosa tidak bisa masuk surga, masuk neraka orang berdosa, karena upah dosa adalah maut. Karena kita percaya, kita dibenarkan, jadi benar, amin.
Iya, di hadapan Allah kita jadi benar karena kita di dalam Kristus. Sebab ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, amin, sebagai jaminan. Dan kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Dan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus sekali untuk selama-lamanya secara permanen, amin. Ya, saudara, itu maksudnya. Oh, kita ini sudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah dibebaskan tadi sekali lagi dari perhambaan hukum Taurat. Jadi kita bukan orang yang mengemis kepada Tuhan supaya kita diselamatkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu ngemis namanya. Paham saudara? Ya, mengemis namanya itu. Kalau dengan perbuatan baik supaya masuk surga, ngemis. Dan tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Kristus sudah memberikan segalanya kebaikan itu kepada kita yang percaya. Amin. Iya, bukan sebagian. Secara simultan, sekaligus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan kredit, dicicil-cicil. Enggak. Kalau beli handphone, beli mobil, beli rumah, terserah. Saudara yang mengukurnya, mengukur kemampuan saudara. Apakah bisa lunas atau apa? Harus dilakukan secara kredit. Ya, ukur diri, ukur kemampuan. Tapi kalau untuk dosa-dosa kita, bukan mengukur diri. Kita mengukur apa yang dilakukan oleh Kristus. Dan ukurannya adalah kita sudah lunas dibayar. Amin. Itu ukurannya. Itu ukuran kita. Makanya kita disebut berharga di mata Tuhan. Harganya berapa? Lunas dibayar. Amin. Sementara orang di dunia ini masih ngemis-ngemis untuk bisa menyelesaikan. Tapi Kristus sudah 2000 tahun yang lalu sudah berkata apa? Sudah selesai. Jangan ikut itu. Jangan ikut orang yang mengemis. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari perhambaan dosa kita sudah dibebaskan. Kita lihat di dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13-14. Ya, tolong bro, tampilkan Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 2 ayat 13. Ya. Mulai dari ayat 11 biar kita lihat tadi korelasinya dengan Galatia pasal 5. Ya. Dari ayat 10. Ayat 10 saja. Mundur sedikit, bisa scroll. Ya. 10. Dan kamu, siapa kamu? Yang dimaksud siapa kamu di situ? Konteksnya pasal 1 ayat 1, kepada jemaat Allah yang kudus di Kolose. Orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kepada jemaat kudus Gereja Philadelphia yang ada di Taman Kuliner. Apa? Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. You are complete in Him. Di dalam Dia, bukan di dalam dirimu, bukan di dalam usahamu, di dalam perbuatanmu, di dalam talentamu. Tidak, kamu nggak bakalan bisa komplit di situ. Karena kamu pasti bisa melakukan kesalahan. Di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Amin. Iya saudara. Jadi kita harus melihat diri kita di dalam Kristus. Jangan melihat di dalam perbuatan-perbuatan kita. Mana ada yang benar, saudaraku? Gak ada. Gak bisa dipulihkan hubungan dengan itu. Hanya melihat perbuatan-perbuatan. Emang kamu sudah perbuatan udah benar apa? Enggak. Saudara, kembali kepada kebenaran yang hakiki. Cara memandang itu penting. Karena itu adalah prinsip dasar untuk mengoperasikan kehidupan di dalam Kristus Yesus. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Yesus. Amin. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-10, 11. Ya. Dalam Dia, di dalam Yesus apa? Kamu telah disunat. Amin. Ya. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin. Tahu saudara arti sunat itu? Sunat itu adalah untuk membersihkan.
Di mana saudara dibersihkan? Di atas kayu salib. Amin. Iya, sudah dipotong kita, sudah diputuskan hubungan kita dengan dosa. Amin. Iya, saudara. Di situ kita diputuskan, dibersihkan, disucikan. Jadi itu sunat kita. Dan itu sekali untuk selama-lamanya, bukan sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. 100 kali pun kamu mutilasi itu, kamu potong-potong, nggak ada itu hubungannya dengan, benar nggak saudara? Lah, orang itu urusan jasmani kok. Ya, urusan jasmani itu. Ini masalah urusan dosa. Dan kita dipotong oleh pengorbanan Kristus dari hubungan dosa. Kita disucikan, itu sunat kita. Saudara, ya. Nah, karena itu berarti apa yang dilakukan Kristus kita diperhitungkan di dalam kemenangannya. Seperti pujian kita tadi. Kita lebih daripada pemenang. Orang lain masih mengulang-ulang hal yang sama, tapi kita udah selesai. Amin. Ya, itu kita, saudara. Ya. Nah, karena itu di ayatnya yang ke-12 dikatakan, karena dengan Dia kamu telah dikuburkan dalam apa? Dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaan kamu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Kita sudah dibaptiskan ke dalam Dia, bukan dibaptiskan dengan hal-hal yang duniawi. Memang itu mengerjakan apa dalam diri manusia? 100 kali sampai kamu pun pergi ke lautan, air yang penuh di lautan sana. Apa? Bisa melakukan apa itu untuk dirimu? Nggak melakukan apa-apa. Dan enggak saudara? Saudara menyelam sampai ke samudra, air yang paling banyak, nggak bisa mengubah apapun dalam hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kematian dan penguburan Kristus, kamu telah dibaptiskan ke dalamnya. Amin. Sehingga kamu bangkit bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Iya, saudara harus memahami itu. Itu hidup kita sekarang. Merdeka dari belenggu dosa. Saudara-saudara, dengan segala taktik-taktik penjabarannya di dalam pengajaran-pengajaran yang bertebaran di alam raya ini. Saudara harus sudah paham hal itu. Ya. Saudara lihat itu. Karena itu adalah kebanggaan manusia sekarang ini. Bangga mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, itu perbuatanmu itu. Ya, saya tidak dibenarkan dengan itu. Saya dibenarkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus buat saya. Amin. Yang saya lakukan pun tidak diperhitungkan untuk menjadi benar, membuat saya jadi benar. Enggak. Hanya apa yang dilakukan oleh Kristus yang membuat saya benar, dan saya percaya dengan apa yang dilakukannya untuk saya. Amin. Bukan apa yang kulakukan untuk dia. Saudara bisa lihat itu. Iya. Gereja harus bergerak. Gereja Injil Karunia harus bergerak di dalam kebenaran ini. Tidak boleh di dalam kepercayaan atau doktrin yang lain. Jangan pernah, saudaraku. Dan ini harus dibersihkan semuanya mulai dari sekarang. Nah, karena itu dikatakan apa? Bahwa ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, ya, telah dihidupkan. Telah apa belum? Telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Yesus. Kapan? Pada saat kelahirannya. Amin. Amin enggak? Lihat dulu saudaraku di situ, ya. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, sesudah Ia mati di atas kayu salib. Amin. Iya, saudara. Sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kita belum dibebaskan dari segala dosa kita. Jadi kita harus tahu dari mana hidup kita mempunyai arti di hadapan Tuhan. Beda dengan orang Israel. Kalau orang Israel itu mereka punya dasar akar perjanjian dengan Allah, yaitu perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka.
Abraham, Ishak dan Yakub. Ada janji keselamatan buat mereka. Saudara dan saya buat dengan nenek moyang kita emang ada catatannya. Coba siapa di sini? Suku mana yang di sini yang mengatakan bahwa Allah pernah berjanji dengan nenek moyangmu dan nenek moyangku? Nggak ada. Tanya di arisan-arisan, paguyuban keluarga, nggak ada itu. Hanya dengan bangsa Israel Allah membuat perjanjian dengan nenek moyang mereka. Itu akar pengharapan mereka. Amin. Kalau akar pengharapan kita karena mati Kristus di atas kayu salib, itu kasih karunia namanya. Amin, saudara. Iya, itu yang kita maksud dengan kasih karunia saat ini, yang menyelamatkan orang dengan cuma-cuma hanya karena melalui iman dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Jadi sesudah ia mengampuni berapa banyak? Iya, bukan sebagian, saudaraku. Amin. Nah, kita bukan pengemis sekarang ini. Setiap saat apa? Tuhan, hapuskanlah dosaku. Lah, hapuskanlah dosaku. Gimana caranya? Memang dia mau mati lagi? Ngemis terus. Amin, saudara. Nangis-nangis, Tuhan, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Caranya bagaimana? Jangan sampai gereja ini nanti menjadi kumpulan daripada orang-orang berdosa semua. Ke depan, itu masa yang akan datang. Segera ajarin anak-anak kita untuk mengerti kebenaran. Amin. Enggak nanti nangis-nangis. Oh Tuhan, Tuhan. Apa? Guling-guling dari sana, putar lagi guling-guling lagi. Untuk minta apa? Kasihanilah aku orang berdosa ini. Sampai mampus juga nggak bakalan ada gunanya. Karena memang udah selesai kan? Kau nggak percaya. Amin, saudaraku. Apa yang ingin saudara dapatkan ketika beribadah di gereja ini? Apa? Bapak Ibu Saudara, pujian sudah bagus. Amin. Tapi apa yang menopang ke depan? Roh dan jiwamu harus diteguhkan dengan kebenaran. Amin. Iya. Kalau tidak, nggak bisa. Saudara, kita manusia yang rapuh. Kita nggak mempunyai suatu kepandaian untuk bisa menjadikan pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, kecuali oleh kasih karunia. Amin. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, segala dosa kita. Apa artinya segalanya? Dulu, sekarang, dan yang akan datang, semuanya udah selesai. Terima saja. Amin. Terima. Amin. Ketika saya pertama kali mendengarnya, apa iya semua dosa saya diampuni? Ya kan? Masih muda waktu itu. Apa iya semua dosa saya sudah diampuni Tuhan? Namanya juga anak muda kan? Bandel kan? Dan bukan hanya saya, teman-teman saya juga. Tapi saya bersyukur karena apa? Oh, saya tahu semua dosa saya sudah diampuni. Saya berterima kasih. Berarti apa? Tidak ada lagi yang menghalangi saya untuk memperoleh hidup yang kekal, bertemu dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sesudah ia mengampuni segala, seluruhnya, ya, dosa kita. Di mana? Ketika kita berdoa di gereja. Amin. Iya. Benar nggak, saudara? Dosa-dosa kita diampuni ketika kita nangis berdoa. Amin. Amin di tempat lain. Iya kan? Begitu, saudara. Kenapa tidak amin di sini? Baca ayatnya yang ke-14. Ya. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan apa? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Taurat yang mendakwa dan mengancam kita, dan itu semuanya ditiadakan di mana? Dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Dosa diampuni bukan diangkut, bukan di gua-gua di mana orang pergi di sana minta supaya dosanya diampuni. Enggak ada pengampunan dosa di situ. Amin, saudara. Tidak ada.
di gedung-gedung tinggi, di menara doa. Tidak ada pengampunan dosa di situ. Sampai setinggi apapun, 100 meter, 200 meter sampai ke puncak langit pun saudara, tidak ada pengampunan dosa di situ. Pengampunan dosa hanya ada di atas kayu salib. Amin. Lain daripada itu tidak ada. Jangan berharap pada pengharapan yang palsu, PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Tapi salib Kristus pemberi hidup yang kekal. Amin. Iya saudara. Itu kasih karunia saat ini. Jangan terlalu rumit, jangan terlalu complicated memikirkan tentang bagaimana Allah mengasihi kita saat ini. Adalah kita percaya bahwa di atas kayu salib seluruh pelanggaran dan dosa kita sudah diselesaikan. Amin. Iya saudara. Itu makanya susah kita mengampuni orang. Karena apa? Karena kita melihat perbuatan orang di dalam diri orang itu. Susah. Karena memang bukan di situ pengampunan. Bukan di darah orang itu pengampunan. Ada di mana? Di darah Yesus Kristus. Itu yang perlu kita pelajari dengan baik. Amin. Iya saudara. Ya, karena itu akan mempengaruhi seluruh sikap hidup kita juga. Karena iman ini adalah iman yang bekerja oleh kasih. Amin. Bukan iman yang kosong, melompong. Tidak. Dia iman yang berbuah. Karena ada Roh Kudus yang menyertainya. Hanya kita belum begitu menyadari dengan baik. Karena kita sangat bergantung pada perbuatan kita sendiri. Sekalipun kita sudah diselamatkan. Makanya Paulus menegur jemaat Galatia. Jangan hidup di bawah belenggu kuasa dosa. Saudara, yang ketiga adalah bahwa kita juga sudah dibebaskan dari hukum maut. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-51. Ya, tolong bro, boleh di over ke 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-51. Saya akan membacakan untuk kita. Sudah? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu apa? Rahasia. Ya. Ini bukan berkaitan dengan nubuatan-nubuatan, karena nubuatan itu nanti akan digenapi di kehidupan orang Israel kalau mereka bertobat dan mengaku dosa-dosanya, sehingga Allah setia mengampuni dosa mereka. Itu bukan kebenaran yang ditujukan kepada tubuh Kristus saat ini. Sekarang kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi ini adalah sebuah rahasia. Ya, melalui Rasul Paulus dinyatakan oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga. Rahasianya apa? Kita tidak akan mati semuanya. Wow. Siapa yang tahu rahasia ini? Saudaraku, kita tidak akan mati semuanya. Siapa di sini kita? Tunjuk tangan. Ibu Marta luar biasa. Ya, ya. Orang yang beriman, orang yang percaya, amin. Yang tidak percaya, ya mana dia ragu-ragu lah, ya kan? Nah, apa ya, dari mana kok bisa ya? Gitu. Kita tidak akan mati semuanya. Karena apa? Dikatakan di situ, tetapi kita semuanya akan diubah. Diubah dari apa ke apa? Dari mana ke mana? Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan menjemput kita, tubuh Kristus, ya, pada saat itu, saudara-saudaraku, masih ada orang percaya yang masih hidup seperti kita ini. Amin. Iya. Andaikan misalnya besok kita masih hidup, ya. Siapa sini orang tidak ada lagi besok pengharapannya? Kita semua masih ada. Andaikan besok Yesus datang, ya, tubuh kita ini akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang baru, yaitu tubuh surgawi, yang tahan cuaca, yang tidak ada kolesterol. Apalagi? Yang tidak ada asam urat, ya kan? Tidak ada. Tidak ada keluhan, tidak ada stroke. Amin. Itu bagian saudara dan saya. Makanya kadang-kadang kalau saya juga sakit, saya nggak ngomel-ngomel sama Tuhan. Ya, ya Bu ya.
bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Aku tahu Tuhan menyiapkan yang terbaik bagiku. Aku tetap akan bersyukur. Amin. Aku menjaga kesehatan tubuhku, tapi di luar kemampuanku saya serahkan kepada Tuhan, karena saya tahu yang terbaik sudah disediakan untukku. Amin. Dalam sekejap dikatakan, ya, akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubahkan. Amin. Bukan sekarang diubahkan. Gimana mau mengubahkan? Bertambah usia, panjang umurnya. Ya, tapi dalam hatinya iya. Tapi kan makin banyak penyakit. Ya kan? Benar nggak, saudara? Bukan itu diri kita yang aslinya. Diri kita yang aslinya adalah ketika Tuhan Yesus nanti membangkitkan kita, dan tubuh surgawi akan dipakaikan kepada kita. Amin. Dalam sekejap, waktu Yesus datang di awan-awan. Karena itu berbahagia orang yang percaya kepada kasih karunia Allah saat ini. Amin, saudara-saudaraku ya. Iya. Jangan berontak karena satu penyakit. Wah, saya klaim Tuhan menyembuhkan. Klaim apa? Itu alami. Mampus juga nggak bakalan bisa. Jangan PHP, jangan memberi harapan palsu. Urusan jasmani iya. Pikirkan apa yang bisa membuat engkau menjadi sembuh. Amin. Iya. Sekarang ini orang mau percaya pada Yesus ya, wah, klaim sembuh. Sembuh bagaimana? Waktu di COVID kemana aja kau? Kau nggak bisa kau menyembuhkan, katamu kau punya karunia penyembuhan. Di mana aja kau waktu masa COVID? Ngumpet, malah mati sendiri juga orang-orang yang mengklaim bahwa dia punya karunia penyembuhan. Nggak masuk akal. Karena bukan itu yang dikerjakan oleh Allah saat ini. Amin. Jadi apa yang dikerjakan oleh Allah saat ini? Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Itu yang harus kau beritakan. Karena apa? Kalaupun dia mati. Paulus katakan apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. No problem kalau saya pun misalnya Tuhan bilang, Charles pulang, enggak apa-apa. Sudah kehendak Tuhan, amin. Benar nggak, saudara? Kenapa saya harus protes kepada Tuhan? Tapi kan belum dibilang. Karena apa? Aku pura-pura nggak dengar. Udah dipanggil tapi jadi lewat ya. Tidak. Karena Tuhan masih menghendaki kita apa? Paulus katakan apa? Taulah aku sekarang. Kalau aku sekarang dikasih panjang umur, karena aku menjadi berbuah, berguna buat jemaat. Amin. Itu hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-54, langsung saja kita ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Ditelan. Saudara lihat itu, bukan ditelan. Ya, saudara, itu yang dilakukan oleh Kristus. Bukan dengan mengemis, dengan perlahan-lahan, tapi langsung maut ditelan oleh Kristus, oleh kemenangan melalui kematiannya, kebangkitannya. Makanya di ayat 55 dikatakan apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mautnya apa? Lari terbirit-birit, kabur. Ya kan, saudara? Ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, perhatikan lagu-lagu kita tadi yang diiringi oleh para pemusik kita yang sangat luar biasa tadi.
Amin. Sebab kita lebih daripada pemenang. Tapi saudara, ketika menyanyikan lagu itu harus tahu kebenaran. Karena itu bukan untuk memblow up hanya sekedar feeling kita, tidak. Harus roh dan jiwa kita juga masuk di dalam kebenaran pujian itu. Amin. Ya. Saudara, harus menjadi sebuah kesatuan ya di dalam iman kita, keyakinan kita. Baik kita bernyanyi maupun di dalam doktrin kebenaran, kita harus menyatu. Amin, saudaraku. Ya, karena itu adalah kemenangan dan tidak akan bisa digoyahkan. Dari mana kita tahu? Ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena apa tadi? Karena belenggu maut sudah di apa tadi? Ya itu tadi. Ya sudah ditelan, ya kan? Kalau lagu mereka, namun semua hilanglah sudah ditelan. Ustaz, itu lagu mereka. Iya kan? Itu saudara, ditelan apa? Ditelan dusta. Wow, aku nggak ikutan ya. Iya kan? Iya. Kalau maut kepada kita melalui Yesus Kristus apa? Ditelan oleh apa? Ditelan oleh kebenaran. Amin. Bukan ditelan oleh dusta. Hidup saudara tidak boleh disedot oleh dusta. Ya. Hidup saudara dan saya harus dilingkupi oleh kebenaran. Amin. Itu, saudara. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan lagi kuk perhambaan. Karena kita sudah dibebaskan dari kuk, yaitu hukum Taurat. Yang kedua, perhambaan dosa dan juga dari kuasa maut. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kapan itu kita mulai hidup yang seperti itu, yang merdeka di dalam Kristus Yesus? Kapan saudara dan saya mulai? Kapan itu kita mulai? Dari mana? Mulai kapan, saudara? Iya, kapan? Ada orang bilang, iya saya sudah percaya mulai dari anak bayi. Bagus. Tapi benarkah? Saudara, iya kan? Yang bisa meyakinkan semua orang untuk kesaksian kita adalah kita memberitahu ayat firman Tuhan. Efesus 1 ayat 13. Amin. Iya. Karena kalau kesaksian kita dari pengalaman hidup kita sendiri, belum tentu orang itu percaya. Benar, saudara? Walaupun benar. Tapi kalau kita katakan, sejak kapan saya memulai hidup merdeka dalam Kristus Yesus? Efesus 1 ayat 13 mengatakan apa? Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sejak saat itu, hidup saudara dan saya sudah dimerdekakan dari hukum Taurat, dari hukum dosa dan juga dari hukum maut. Amin. Merdeka. Merdeka. Saudara. Ya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka kemerdekaan kita ini di dalam Kristus Yesus kita harus ekspresikan dengan penuh sukacita. Amin. Memang dunia ini akan menekan hidup kita karena dunia di dalam kegelapan, tapi Kristus adalah terang dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, Paulus mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa di mana? Iya, di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kau katakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan beserta ucapan syukur. Amin. Maka damai sejahtera Allah yang memerintah segala akal pikiranmu akan memerintah yang melampaui segala akal
akan memerintah hati dan pikiran. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai damai sejahtera, dan itu adalah merupakan sumber source daripada kekuatan kita. Maka kita harus mempergunakan itu. Jadilah menjadi bijaksana dalam kehidupan ini. Ya, saudara. Waktu terus berjalan. Gereja kita, Gerika, saudaraku, harus terus bergerak, berjalan di dalam kehendak Allah, yaitu kasih karunia yang sangat terberkati ini. Kita harus meneruskan itu kepada generasi yang akan datang, dan kita harus memperjelas bagaimana kehendak Tuhan berjalan dan dilakukan, dan akan mencapai tujuan apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, supaya kita terus bertumbuh, berbuah, dan menjadi dewasa seperti moto daripada gereja kita, khususnya di Gerika Philadelphia di tempat ini. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat, tetap maju, dan ya, bukti bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa adalah kita harus membuka apa? Mulut kita untuk menyaksikan kepada orang lain, yaitu kabar baik. Kabar baik, Yesus telah mati menghapus segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya pasti diselamatkan. Siapa yang mengatakan itu dalam hari-hari terakhir ini, yang hadir di sini? Ya, saudara, siapa yang menyampaikan kalimat itu terakhir ini? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun? Ya, saudara, kalau nggak ada kita yang membuka mulut kita menyampaikan itu kepada orang lain, lama-lama beku kita ini, ya kan? Tapi tidak mungkin, karena kasih karunia Allah cukup bagi kita semuanya. Ada firman Allah yang penyemangat hidup kita. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur kami telah dimerdekakan dari segala dosa, dari hukum Taurat, dari hukum maut, sehingga saat ini dan untuk selama-lamanya kami percaya Tuhan akan memberdayakan hidup kami yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal ini, untuk menjadi terang bagi banyak orang, menyaksikan kabar baik, kabar sukacita, salib Kristus, pengorbanan Kristus yang telah menebus kami dari segala dosa, membayar kami dengan lunas, dan menguduskan kami sekali untuk selama-lamanya. Ini adalah inti daripada iman kami, dan juga inti daripada hubungan kami, relationship kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus untuk selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Roh Kudus memimpin hidup kami untuk sampai kepada seluruh tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kami sebagai anggota tubuh Kristus, menjadi serupa dengan Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus menerangi jalan hidup kami semua. Terima kasih Bapa, diberkati semua yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada Bapak Jo. Ya, terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Charles Simamora.